Selama beberapa hari berikutnya, Suam terus bersedih dan mengurung diri di kamarnya Ruth, tidak mau makan dan tidak mau minum. Terak pun sedih melihatnya seperti ini. Saat ibu datang, Suam langsung menangis sedih dalam pelukannya. Padot diundang ke acara berita untuk diwawancarai terkait kasus ini. Tapi saat si pewarta menanyakan apakah ada kemungkinan Ruth selamat, Padot langsung terdiam sedih. Tak tahu bagaimana harus menjawabnya. Si pewarta buru-buru menarik kembali pertanyaan itu dan mendoakan semoga mereka segera menemukan Ruth. Tapi sekarang dia ingin menanyakan sesuatu yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Bisakah kami mempercayai polisi? Insiden ini mungkin membuat rakyat memandang polisi sebagai penjahat dalam masyarakat. Tak peduli bagaimana pandangan masyarakat terhadap polisi, polisi yang baik akan terus melaksanakan tugas mereka menjaga masyarakat. ตำรวจที่ดีจะทำหน้าที่ดูแลประชาชน Hari ini Siaha disidang atas semua kejahatan yang mereka lakukan. Tapi Siaha masih saja sombong seperti biasanya, tidak terima dihukum dan terus menggila meyakini dirinya yang paling benar dan sudah berjasa besar melepaskan orang-orang miskin itu dari penderitaan hidup mereka. Sedangkan Direk berbesar hati menerima hukumannya dan mengakui segala kesalahannya. Dia tidak punya alasan apapun, dia hanya mau bilang bahwa orang yang memiliki kehidupan yang baik tidak menjamin bahwa orang itu bisa menjadi orang baik. Jika tidak, maka tidak mungkin dia berdiri di sini sekarang. Direk akui dia mengambil jalan yang salah padahal ada orang-orang yang berusaha menariknya. Dia punya banyak kesempatan untuk berbalik kembali. Dia punya banyak kesempatan untuk menghentikan perbuatan jahat si penjahat, tapi dia tidak melakukannya. แต่ผมก็ไม่ทำ Saya tidak tahan menanggung beban seragam polisi, karena itulah saya mengundurkan diri. Saya memohon pada Anda, Pak, tolong hukum saya dan semua orang yang terlibat seberat-beratnya. Usai persidangan, Tuan menemui Direk di penjara. Direk mengaku menyesal, seandainya dia bisa memutar waktu kembali pada hari itu. Sayang sekali waktu tidak bisa diputar kembali. Terima kasih banyak Tuan, karena waktu itu kau tidak mengikuti jejakku. Terima kasih. Sementara itu, Dan mendatangi Su dan langsung memeluknya sambil menangis memprotes apa yang ayahnya Su lakukan pada ayahnya. Bagaimana bisa ayahnya Su menjadikan ayahnya jadi penjahat juga, sampai Ruth juga jadi korban. Bagaimana dia akan hidup sekarang? Tapi Su tiba-tiba menunjukkan karakternya yang sebenarnya dan sinis mengusirnya. Bodoh amat bagaimana dia akan hidup sekarang. Ayahnya dia jadi jahat karena dirinya sendiri. Jadi sebaiknya dia jangan datang lagi dan menyalahkan ayah orang lain. Jika ayahmu benar-benar orang baik, dia tidak mungkin membesarkan putrinya jadi anak manja seperti ini. Da kaget mendengarnya. Kenapa kau bicara seperti ini? Ada apa denganmu? Kita kan teman. Kau pikirkan saja sendiri dan keluarlah sekarang. Jangan buat aku menendangmu. Keluar. Di sisi lain, Suam masih termenung sedih di kamar saat Tuan dan yang lain datang untuk mengajaknya menemui ayahnya. Mereka akan mengeluarkan ayahnya Suam dari tempat dia dikubur sekarang. Tak lama kemudian mereka mengkremasi jasad Cobb dan mendoakannya di kuil. Tiba-tiba Suam melihat arwah Cobb di hadapan mereka sedang menatap ibu. Apa ibu mau mengatakan sesuatu ke ayah? Ibu bisa mengatakannya, ayah bisa mendengar ibu. Ayah duduk di hadapan ibu. Ibu sontak menangis memberitahu ayah bahwa dia sangat merindukan ayah. Aku merindukanmu setiap hari, tapi aku tidak bisa melakukan apapun untukmu. Maafkan aku. Suam meyakinkan ibu bahwa ayah tidak pernah marah pada ibu, jadi ibu tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Aku ingin putri-putri kita mengenalmu, aku ingin kau bersamaku bersama putri kita. Tapi aku tidak bisa melakukannya, maafkan aku, tangis ibu. Saat itu juga ibu seolah-olah berubah menjadi dirinya sendiri semasa muda. Tiba-tiba terdengar suara lonceng yang menandakan ayah telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Suam memberitahu ibu bahwa ayah benar-benar sudah beristirahat dengan tenang sekarang. Oil meminta ibu untuk tersenyum pada ayah, tersenyum secantik mungkin. Kau pun langsung memeluk ibu dan tersenyum untuk yang terakhir kalinya sebelum kemudian melepaskan tangan ibu dan pergi. Tak lama kemudian ibu menyerahkan fotonya Ruth ke Suam dan menyuruhnya untuk mendoakan ayah dan Ruth. Suam pun berdoa sambil menangis sedih saat tiba-tiba saja muncul seseorang yang kontan membuat semua orang melompat kaget melihat Ruth bangkit dari kematian. Suam sontak menangis haru dan langsung berjalan ke arah Ruth.
Ruth pun langsung membentangkan kedua tangannya menantikan pelukan Suam. Dan buk. Suam malah menonjoknya dan menghajarnya dengan ganas sampai padat dan Tuan harus bergegas menariknya. "Kau menghilang kemana?" tangis Suam. Tak lama kemudian semua orang duduk bersama, tapi Suam masih kesal sambil memeluk fotonya Ruth. Hidung Ruth sampai berdarah gara-gara itu. Ternyata Ruth diselamatkan warga desa. Suam cemburu, yang menyelamatkannya cowok apa cewek. Ruth mengaku bahwa dia benar-benar hampir mati, tapi untungnya pelurunya tidak mengenai organ vitalnya. Jantungnya sempat berhenti setibanya di rumah sakit, tapi untunglah dokter berhasil menghidupkannya kembali. Suam seketika mengerti bahwa arwah Ruth yang dilihatnya malam itu mendadak menghilang, pasti karena dia kembali ke tubuhnya. Pada Danung penasaran kenapa dia tidak langsung pulang setelah dia sembuh. Suam mencemaskannya setengah mati. Tuan mengaku bahwa Ruth memintanya untuk merahasiakan masalah ini karena dia ingin kasus ini selesai sepenuhnya dulu. Ruth meminta maaf pada semua orang. Dia hanya ingin punya waktu untuk memikirkan segalanya setelah kasus ini selesai. "Kau kan bisa memberitahuku kenapa merahasiakannya dariku." "Suam, Ruth tidak pernah mempercayamu sejak hari pertama kau masuk rumahnya." "Bukannya aku tidak mempercayamu sih, hanya saja kau tidak pintar menyimpan rahasia." Suam kesal, walaupun dia menyangkal kalau dia kesal, dia senang banget kok Ruth kembali. Dia kira kalau dia benar-benar jadi janda. "Aku tidak akan membiarkanmu jadi janda. Aku akan membuatmu jadi istriku lagi seperti sebelumnya secepat mungkin. Ayo." Ruth ngambek banget pengen nikah lagi. Tuan sampai harus menyuruhnya duduk dulu. Suam juga jual mahal. Kali ini Ruth harus melakukan lamaran dan mendapat restu dari semua orang dulu. Ruth lalu pergi ke rumahnya Ai untuk menemui Ida, dan Suam ngotot ikut kemanapun Ruth pergi. Ruth agak cemas dan memperingatkan Suam untuk tidak bikin perkara. Suam tidak terima, dia Nang Ek tahu dia tidak akan bikin perkara dengan siapapun. Ida keluar saat itu dan langsung memeluk Ruth. Suam cemburu, tapi dia berusaha keras untuk bersabar dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia adalah Nang Ek. Dia benar-benar bahagia melihatnya masih hidup. Dia kira kalau dia tidak punya siapapun lagi. Ruth meminta Da untuk tidak marah pada ayahnya, tapi tetap saja dia marah. Dia marah karena masalah ini dan juga karena apa yang ayahnya lakukan pada Ruth. Kenapa ayahnya tidak pernah berpikir bahwa mereka lah yang harus menanggung malu atas perbuatannya. Dia mau pindah ke Inggris dan tinggal bersama bibi mereka. Dia tidak tahan dengan orang-orang di sini yang terus menatapnya. Dia langsung mengajak Ruth untuk ikut bersamanya, dan jelas saja Suam langsung kesal mempelototinya sambil menggebrak kursi. "Apa kau mengajakku? Kenapa kau tidak mengajak Kun Ai saja?" Dia jadi kesal menyindir Suam. "Aku lupa, Ruth juga mungkin tidak bisa pergi. Kau hebat juga, semua orang ingin tetap tinggal karenamu." Kun Ai tak senang mendengarnya. Segalanya sudah lama berlalu. Tidak bisakah mereka saling memaafkan satu sama lain? "Memaafkan wanita ini? Gampang banget kau ngomong, Ai." Suam jadi terpancing emosi juga dan langsung mendekat. Ruth sudah cemas saja, tapi Suam sontak mendorongnya mundur. Dia juga tidak bisa kalau harus berteman dengan Da setelah selama ini saling menampar satu sama lain. Berteman seperti apa? Berpegangan tangan, makan bareng, shopping bareng, sinis Da. Suam sinis mendengarnya. Ini dunia nyata, bukan lakon. Ingin memaksakan satu sama lain untuk saling memaafkan dan saling memeluk sambil nangis haru itu bakalan sulit. Saling memaafkan itu butuh waktu. Tapi saat melihat tatapan tajam Ruth, Suam akhirnya mengubah sikapnya dan mengakui bahwa dia dan Da sebenarnya tak pernah punya masalah sebelumnya. Dia mengerti kalau Da melakukan semua itu karena dia mencintai Ai. "Da Kun Ai bisa tegas dan stabil, aku dan Kuda mungkin bisa bicara baik-baik, iya kan? Terus Kunda harus pergi ke Inggris bersama siapa?" "Tentu saja bersama Kun Ai, dia pasti akan pergi, iya kan Kun Ai?" Tapi Ai malah diam saja. Da jadi semakin sedih. Setelah Ruth dan Suam pergi tak lama kemudian, Da menangis teringat percakapannya dengan Ai saat dia bertanya-tanya apakah Ai akan menceraikannya. Ai kan menikahinya hanya karena status ayahnya, tapi sekarang Da sudah tidak punya apapun. Waktu itu Ai tidak menjawabnya dan sekarang pun dia tampak masih memikirkannya. Tapi saat dia mendatangi Da tak lama kemudian, dengan mantap dia berkata kalau dia akan ikut Da pergi ke Inggris. Tapi Da masih meragukannya. Sebaiknya Ai jangan pergi kalau hatinya masih ingin bersama wanita lain. Dia akan menceraikan Ai. Ai akui dia memang pernah menginginkan Suam, tapi setelah dia pikir-pikir kembali, dia tidak yakin apakah dia menginginkan Suam karena dia benar-benar menginginkan Suam atau hanya karena dia ingin menang. "Kau ingin menang dari siapa?" "Mungkin dari ibuku dan darimu. Kalian semua bersikap seolah-olah aku tak ada.
Hanya Suam satu-satunya orang yang menghormatiku dan mendengarkanku, walaupun itu cuma karena rasa terima kasih. Apa kau mencintaiku? Aku pernah memberitahu kakakmu, pria seperti kami, jika kami tidak cinta, maka kami tidak akan menikah. Kehidupan pernikahan mereka seperti menutup kancing. Jika kita salah mengancingkan satu saja, maka yang lain pun akan salah. Bagaimana dengan dia sendiri? Apa dia pernah mencintainya? Aku selalu mencintaimu. Aku mencintaimu sejak pertama kali kita bertemu. Karena itulah aku jadi posesif terhadapmu seperti orang gila. Maafkan aku, mari kita mulai dari awal dah. Mari kita hidup berdua saja, sama-sama belajar memulai hidup baru. Tidak perlu ada orang lain ataupun masyarakat yang ikut campur. Hanya kau dan aku, dan kita akan menjawab pertanyaan ini sekali lagi. Baiklah, kita coba. Terima kasih dah, terima kasih sudah mau mendengarkanku, ujar Ai sambil mengulurkan tangannya ke Da. Da pun menyambut uluran tangannya dengan bahagia. Hari ini Ruth akan datang melamar Suam. Para warga Suksuman sudah berkumpul di rumah Suam sambil menggosipkan berbagai makanan mewah yang terhidang di meja. Tapi Suam kan sudah pernah mendaftarkan pernikahan dengannya kan? Bingung Lamyai. Manusia bisa memulai kembali hidup mereka setiap hari Lamyai. Tiba-tiba Wai menjerit heboh. Para pria sudah datang. Para wanita langsung berbaris untuk melakukan adat tradisional memalang jalan para pria itu dan dengan heboh menuntut mereka untuk bayar agar bisa lewat. Tuan terpaksa memberi mereka masing-masing selembar uang. Yang sudah punya pasangan dibiarkan lewat, tapi Damkan yang masih bujang sontak jadi sasaran empuk para wanita kesepian itu. Tuan memulai acara dengan mengutarakan maksud kedatangan mereka. Ibu turun saat itu dengan Suam di belakangnya. Semua orang antusias ingin melihat seberapa cantiknya Suam. Tapi saat ibu minggir untuk memperlihatkan Suam, mereka malah melihat Suam cuma pakai kaos oblong dengan tulisan Love Polisi. Suam, baju apaan sih? Mereka saja sampai jual cincin emas biar bisa dandan secantik mungkin, tapi Suam malah cuma pakai kaos oblong. Dengar itu, Ruth cepat-cepat membela Suam dengan membuka jasnya dan memperlihatkan kaos oblong couple-nya yang bertuliskan Love Toilet. Astaga. Kalau kalian pakai baju begini, sekalian saja kalian nge-mall. Aku sudah menduga kalau mereka sudah membuat rencana. Tuan buru-buru menyela dan meminta agar acara segera dimulai. Tuan berkata bahwa ada dua hal yang ingin dia sampaikan ke ibu. Pertama, dia mewakili Ruth untuk melamar Suam. Kedua, anak ini sudah lama saling mencintai. Ruth menghormati keluarga Suam dan dia ingin menikah dengan serius. Suam tidak keberatan. Aku akan berusaha yang terbaik untuk membuatmu jadi wanita paling bahagia. Ibu ingin acara ini diakhiri secepatnya. Ibu mau punya cucu. Cucu? Bingung Ruth. Iya, anakmu dan Suam, ujar ibu. Setelah acara lamaran itu selesai, Ruth dan Suam duduk bersama di rumahnya Ruth sambil membahas masalah anak. Suam mengaku sebenarnya dia ingin punya anak, hanya saja dia takut. Aku juga takut, sejujurnya aku tidak tahu seperti apa keluarga yang sempurna itu. Suam pernah mendengar orang-orang bilang bahwa keluarga adalah tempat yang paling aman. Tak peduli apapun yang terjadi pada kita masih punya rumah untuk kembali. Tapi aku tidak pernah merasa seperti itu. Mungkin aku adalah salah satu minoritas yang berpikir bahwa rumah adalah tempat yang tidak aman. Mendengar itu, Ruth langsung mengecup tangan Suam. Mulai sekarang aku akan berusaha menjadi rumah yang aman untukmu. Terharu, Suam langsung balas mengecup tangan Ruth. Dia juga akan berusaha untuk menjadi keluarga yang sempurna untuk Ruth walaupun dia tidak tahu seberapa banyak yang bisa dia lakukan. Jika kita punya anak, kita harus berusaha membesarkannya sebaik mungkin. Oke? Bagaimana kalau kita mulai sekarang? Hah? Mulai apa? Bikin anak. Kalau cuma tatap-tatapan seperti ini, kita tidak akan bisa punya anak. Suam sebal, gak mau. Tunggu sampai mereka nikah dulu. Dia mau pulang saja, tapi Ruth dengan cepat menarik Suam ke pangkuannya dan berusaha membujuk Suam untuk bermalam di sini dan jadilah mereka bercanda tawa mesra. Tara pun senang melihat mereka. Para tetangga berkumpul di rumahnya Suam untuk menonton berita konferensi persnya polisi tentang kasus ini. Tapi saat yang lain serius, Wai malah heboh sendiri mengagumi ketampanan Ruth. Sontak dia mendapat tabokan dari yang lain. Ruth memulai pidatonya dengan meyakinkan masyarakat bahwa polisi berusaha sebaik mungkin dalam kasus ini. Demi menegakkan keadilan dan meminta masyarakat untuk percaya
bahwa polisi akan berusaha sebaik mungkin untuk membawa kedamaian bagi masyarakat. Dia lalu menunjukkan rekaman pembunuhan Chucha yang kali ini bisa terlihat dengan jelas dari segala arah dan memperlihatkan Siaha yang menyuruh Ruth untuk memberikan minuman beracun itu ke Chucha dan saat Siaha menembak Chucha. Itu adalah video yang didapatnya dari Bapeneum. Pulpen yang pernah diberikan Bapeneum itu ternyata ada kamera tersembunyinya dan dia memberikan itu atas permintaan mantan istrinya dan demi mendiang putra mereka. Ruth meyakinkan bahwa para penjahat itu telah dihukum sesuai hukum yang berlaku. Tapi dia menyadari pasti banyak masyarakat yang merasa kecewa dan marah dengan fakta bahwa dia adalah keponakannya Direk. Karena itulah saya akan bertanggung jawab atas kesalahan ini dengan mengundurkan diri dari kepolisian. Semua orang syok mendengarnya. Sersan langsung heboh berusaha mencegah Ruth dan Suam tiba-tiba menangis. Derek prihatin melihatnya, apa Suam mengkhawatirkan Ruth. Tapi Suam malah menyangkal sambil terus menangis. Kun, Ruth baik-baik saja, tapi aku ada apa? Aku tidak jadi nyonya polisi. Kenapa, Kun Ruth? Kenapa? Ruth lalu pergi menemui Direk di penjara. Direk kaget sekaligus bersyukur melihatnya masih hidup. Meski dia akui dia memang pernah mengharapkan Ruth untuk mati. Dia pernah bertanya-tanya kenapa Ruth tidak mati bersama ayah dan ibunya. Waktu aku kecil, ayah pernah memberitahuku bahwa paman adalah orang yang cakap dan polisi yang baik. Polisi yang sangat hebat. Ayah tidak akan pernah bisa secakap paman. Kakek sangat bangga pada paman. Direk tercengang mendengarnya, merasa bersalah seketika. Kakekmu bangga pada aku tak pernah tahu. Selama ini aku terperangkap dalam kebencianku. Benci karena ayahku tidak pernah menyayangiku. Benci karena kakakku selalu lebih unggul dariku dalam segala hal. Ruth kecewa mendengar semua pengakuannya, tapi bagaimanapun dia tetap berterima kasih setulus hati padanya. Karena selama ini Direk telah membesarkannya dengan baik biarpun Direk membencinya. Aku sudah bersalah pada semua orang, Ruth, dan sekarang Darika mungkin mendapatkan karma atas perbuatan ayahnya. Dia mungkin akan dibuang sama suaminya. Ayahnya di penjara. Dia tidak punya siapapun. Semuanya salahku. Aman, aku tidak akan mencampakkan Nongda. Darika adalah adikku. Aku akan menjaganya. Aku janji. Direk menangis mendengarnya. Terima kasih, Ruth. Siaha sekarang jadi sasaran bully para narapidana lain. Saat mereka antri makan, salah satu narapidana dengan sengaja menjegalnya sehingga dia tersungkur dan makanannya berhamburan ke tanah. Siaha sontak kesal, tapi sekarang dia sama sekali tak berdaya menghadapi para tahanan lain yang lebih menyeramkan daripada dirinya. Dia bahkan terpaksa mengambil kembali makanan yang sudah berceceran dan sontak diketawai para narapidana lain. Bahkan tak ada satupun yang mau dekat-dekat dengannya. Tiba-tiba dia melihat penampakan Chucha yang mengelurkan bakpao padanya sambil tersenyum seperti saat mereka remaja dulu. Siaha sontak menangis. Aku merindukanmu, aku sangat merindukanmu, maafkan aku. Aku tidak bermaksud membunuhmu, maafkan aku. Kau mengerti kan apa yang kupikirkan? Para narapidana lain tidak mengerti apa maksudnya dan jadi kesal mendengar kegilaannya hingga mereka langsung melemparinya dengan makanan. Melihat itu, Bapenung langsung duduk di hadapannya dan Sinit mengingatkan bahwa sekarang kondisi Siaha jauh lebih buruk daripada anjing jalanan. Sementara itu, Direk tak bisa berhenti memikirkan segala dosa-dosanya hingga akhirnya dia membuat keputusan untuk mengakhiri hidupnya sendiri saat itu juga di sel penjaranya. Sementara itu, Sersan berusaha membujuk Ruth untuk kembali menempati posisinya. Dia tidak perlu merasa bertanggung jawab apalagi mengundurkan diri. Para penjahat itu sudah mendapatkan hukuman mereka. Tiba-tiba dia mendapat telepon penting. Ternyata Su berniat bunuh diri dengan overdosis, tapi sekarang sudah berhasil diselamatkan. Su memberitahu para tetangganya tentang masalah itu, tapi Su tidak mengerti. Dia mau bunuh diri atau apa? Kenapa malah suaminya Su yang dipanggil ke rumah sakit? Mungkin karena dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Pi. Di rumah sakit, Su terbangun tak lama kemudian dan dengan wajah malasnya bertanya kenapa Ruth tidak membiarkannya mati saja. Dia sudah tidak punya siapapun lagi sekarang. Jangan bilang begitu, Su. Kau masih punya dirimu sendiri. Kau harus menjaga dirimu sendiri dengan baik. Su langsung mengulurkan tangan dan meminta maaf atas segala hal terjadi. Saat Ruth datang bersama Suam keesokan harinya, Su berterima kasih pada mereka berdua yang masih mau berteman sama mereka. Ruth percaya saja padanya, apalagi Su juga selalu baik padanya selama ini. Tapi Suam diam-diam mual, sama sekali tidak percaya dengan kepalsuannya. Su meminta maaf pada Suam atas apa yang terjadi sebelumnya. Dia beralasan kalau dia begitu karena stres terkait ayahnya dan juga Ruth. Tapi mulai sekarang dia akan merelakan segalanya.
Bisakah mereka memulai segalanya dari awal? Suam diam saja, tapi Su yang terus nyerocos meminta mereka untuk membiarkannya menjadi desainer baju pengantinnya Suam sebagai ungkapan terima kasih. Suam tidak setuju dan menolak dengan sopan. Dia dan Ruth tidak akan mengadakan acara resepsi besar-besaran kok. Su memujuk Suam untuk melakukannya saja dengan alasan Suam bukan wanita jalanan. Ruth langsung luluh, aku tidak masalah, terserah pengantinku saja. Suam sontak menatapnya kesal. Su langsung tanya Suam mau baju pengantin seperti apa. Tak punya pilihan, akhirnya Suam request baju pengantin yang sederhana saja, polos dan tidak mewah. Tapi saat Suam fitting baju pengantin buatan Su itu, Su malah membuatkan baju pengantin yang sangat kebalikan dari apa yang Suam inginkan, karena baju itu malah mewah dan mekar. Su beralasan bahwa Suam tidak boleh pakai baju pengantin yang terlalu sederhana, bisa-bisa dia malah akan kalah cantik dari para tamu. Orang zaman sekarang tidak punya sopan santun, bisik Su. Jelas-jelas dia sedang menyindir Suam. Tidak terlalu sederhana sih, tidak masalah, tapi apa perlu semekar ini, Kun Su? Su langsung pura-pura tak sengaja mencubit Suam dan mengklaim kalau Suam agak gendutan sekarang. Dia sampai tidak bisa menjahit bagian pinggangnya. Suam santai saja mengklaim kalau Ruth suka dia yang seperti ini, montok. Su pura-pura pasang senyum manis, padahal mukanya langsung berubah masam saat dia berbalik. Apalagi saat Ruth menelpon Suam tak lama kemudian dan mengabarkan kalau dia ada di luar menjemput Suam dan menolak masuk. Di sisi lain, Nung memberitahu Padat tentang Su yang mendadak berbaik hati merancangkan gaun pengantin untuk Suam, tapi gaun pengantinnya mekar banget. Padat bingung bagaimana harus menjawabnya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Nung jelas kesal, tapi Padat berusaha meminta pengertiannya karena ini urusan pekerjaannya. Pergi saja, aku mengerti. Nung langsung beranjak bangkit dengan kecewa. Tapi Padat tiba-tiba menariknya duduk kembali dan berjanji setelah kasus ini selesai dia hanya akan duduk di rumah dan membiarkan Nung mengurusnya. Bagaimana? Nung akhirnya luluh juga. Tidak masalah kok, dia hanya ngambek, nanti juga akan mereda. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang lain. Itu sudah pasti, oke? Ujar Padat sambil mengecupi tangan Nung hingga senyum Nung pun kembali mereka. Kau tidak akan pergi kerja. Masih ada waktu 1 jam, ujar Padat sambil terus mengecupi tangannya. Saat Padat tiba di markas tak lama kemudian, Songkram memberitahu bahwa jam 3 subuh tadi ada pergerakan di dark webnya Siaha. Tapi dia tidak yakin apakah ini masalah serius karena isinya hanya pesan untuk membeli wanita. Tapi tidak ada yang merespon. Aneh sekali, Siaha, Bapenung dan Direk sudah dipenjara. Lalu siapa yang memposting pesan di dark web itu? Seharusnya sudah tidak ada siapapun yang tersisa. Benarkah? Sepertinya mereka melewatkan satu orang yang selama ini mereka anggap remeh. Putrinya Siaha sendiri, yaitu Su Chawade. Flashback saat Su mengunjungi Siaha di penjara waktu itu, dia berusaha menyuruh Su untuk menyelamatkannya dengan cara menyuap para anjing politis itu. Su sinis mendengarnya. Pakai uangnya siapa? Uangnya Siaha. Semuanya sudah disita. Atau pakai uangnya? Maaf, Su tidak punya banyak uang. Aku cuma seorang desainer murahan, seperti yang pernah Papa bilang. Su, ada apa denganmu? Kau tidak punya hak bicara padaku seperti ini. Diam, Pak. Lihatlah baik-baik dulu siapa yang sebenarnya tidak punya hak. Seorang ayah yang begitu hebat dan tidak pernah membuat kesalahan, atau putrinya yang lemah hanya karena dia terlahir sebagai wanita. Tak ada seorang pun yang menolongmu karena kau bego. Papa tinggal saja di penjara dan lihatlah aku, putri yang tak pernah kau pandang ini, seberapa tinggi dia bisa terbang. Aku pasti akan jauh lebih baik darimu. Dan selama kau tinggal di penjara, kau tidak perlu menungguku untuk mengunjungimu karena aku tidak punya waktu. Anggap saja kau di penjara untuk menebus apa yang kau lakukan pada ibuku dan pada nenekku. Aku langsung pergi dengan muka senang, tapi begitu melihat ada reporter di luar, dia langsung pasang muka sedih, pura-pura merasa bersalah dan meminta maaf atas perbuatan ayahnya. Aktingnya hebat banget sampai para reporter itu mempercayainya dan kasihan padanya. Padahal sekarang Su punya rencana jahat dan sontak menendang gaun pengantinnya Suam dengan penuh amarah. Di sisi lain, alih-alih membuka bisnis rumah meditasi sendiri, Suam sekarang membantu bisnisnya nenek dukun. Tapi tiba-tiba temannya Suam muncul dengan luka lebam di seluruh wajahnya dan panik mencari orang yang bisa melihat arwahnya Bel. Suam langsung mengenalinya dan langsung cemas melihat kondisinya. Kita itu sontak memohon-mohon pada Suam untuk menolongnya sebelum kemudian dia pingsan. Lama kemudian, Suam menelpon Su dan mengklaim ingin bertemu. Ada masalah penting yang mau dibicarakan secara langsung. Su setuju, tapi dia sengaja mengarahkan Suam ke tempat lain dengan alasan untuk mencoba gaun baru buatannya. Dia bahkan melarang Suam memberitahu Ruth dengan alasan biar surprise.
Padahal sebenarnya tempat itu adalah tempat dia mengurung para wanita yang mau dia jual seperti yang dilakukan ayahnya dulu, dan sekarang dia sedang kesal pada para anak buahnya karena membiarkan wanita yang satunya kabur. Suam tiba di tempat yang ditunjuk Su. Saat Su muncul, dia tampak menyembunyikan sesuatu di belakang punggungnya dan berbahasa basi menanyakan apa yang ingin Suam katakan padanya. Dia mengklaim kalau mengajak Suam bertemu di sini karena dia tidak ingin ada orang lain yang mengganggu. Aku ingin tahu tentang wanita bernama Certam. Dor. Su tiba-tiba saja menembak perut Suam dan sinis menolak menjawab pertanyaannya. Berusaha bertahan, Suam dengan lemah bertanya kenapa Su melakukan ini. Membunuhmu atau menjual wanita murahan? Resek, kau sangat ingin menolong para wanita itu ya? Mereka cuma pelacur. Ataukah memang sama dengan mereka? Para pria menginginkanmu. Dunia ini akan terselamatkan. Kau cuma Suam, wanita kotor. Kau pikir kau akan bisa menang melawanku, wanita bodoh? Memangnya ada pria di dunia ini yang menghormati wanita? Tidak ada. Sedangkan suamimu akan kukirim dia mengikutimu ke alam baka. Kalian semua tolol. Suamimu ayahku. Katakan padaku, apa jadi pria baik? Apa jadi pria itu pintar? Hah? Pintar apanya? Pada akhirnya mereka membusuk di penjara. Sedangkan kau, bahkan sekalipun kau hidup, kau hanya akan jadi sampah masyarakat. Mati saja kau. Tapi bahkan sebelum dia sempat melakukan apapun, Ruth mendadak muncul bersama Padat dan melucuti senjatanya. Kaget, Su langsung berakting dan menuduh Suamlah yang ingin membunuhnya. Dia cuma membela diri. Oi, berhentilah berbohong. Kesal Suam yang mendadak bangkit dalam keadaan sehat walafiat. Hah? Su kaget, apa-apaan ini? Suam langsung menyingkap bajunya, memperlihatkan rompi anti peluru dan kantong darah yang palsu dipakainya. Ruth menyuruhnya memakai semua itu. Su kesal, dia kan sudah bilang jangan memberitahu siapapun. Apa kau bodoh? Siapa juga yang tidak akan memberitahu siapapun? Jelas-jelas kau memanggilku kemarin untuk membunuhku. Aku penasaran beneran, kau bego atau memang ini karaktermu? Tapi saat Ruth mendekat, Su tiba-tiba berusaha merebut senjatanya dan pada akhirnya senjata itu tak sengaja meletus dan menggores lengan Padat. Ruth sontak memelintir Su yang terus berusaha keras memberontak. Kenapa kau melakukan ini, Su? Karena aku ingin papa melihat bahwa aku bisa melakukan segalanya lebih baik daripada papa. Tapi dengan cara menyakiti wanita juga. Jangan sebut dirimu wanita. Orang sepertimu bahkan bukan manusia. Su tiba-tiba meludahi Suam yang jelas saja langsung mendapat tamparan dari Suam. Dan Su bahkan tidak tampak bersalah sedikit pun. Setelah Su dibawa pergi, Suam mencuci mukanya sambil ngedumel kesal. Gila, sejak dia lahir sampai sekarang, tak pernah sekalipun dia meludahi orang. Bahkan sampai akhir cerita, dia adalah gadis kumuh yang paling haiso. Ruth tertawa mendengar gerututannya. Apa yang kau tertawakan? Kalau tadi dia menembak kepalaku, aku pasti sudah mati. Mengalihkan perhatian kepada Ruth menyuruhnya untuk pergi mengobati lukanya saja. Tapi pada santai-santai saja, cuma tergores kok, pendarahannya juga sudah berhenti. Tapi Suam tadi memperhatikan wajah Padat pucat waktu dia kena tembakan. Kalau cuma tergores, inspektur zombie seperti dia seharusnya baik-baik saja kan? Atau kau takut pacarmu akan menangis? Aku tidak takut, tapi dia menyuruhku untuk berhati-hati. Makanya waktu aku tertembak, aku mengkhawatirkannya, ucap Padat sambil senyum-senyum lebar. Reporter heboh memotretnya saat Su dikawal ke kantor polisi dan plak, Neong mendadak muncul dan menamparnya. Itu hukuman karena kau menembak pacarku, kesal Nong lalu pergi dengan puas dan penuh gaya. Keesokan harinya, Nong mendatangi kantor polisi dengan membawakan makan siang untuk semua orang, tapi malah mendapati kantor sedang kosong. Aneh, kemana semua orang? Ketiga polisi itu mendadak kompak berjalan lucu ke pintu lalu membukakan pintu untuk Padat yang cakep banget pakai kostum hanbok dengan diiringi kipas angin yang membuat hanboknya melambai-lambai. Nung terpesona, Padat pun berjalan keluar dengan gaya anggunnya dan diiringi para anak buahnya yang berjalan lucu di belakangnya. Sersan lalu mengeluarkan benang merah dari tangan Padat lalu mengeluarkan ujungnya ke Nung. Jelas bingung dengan semua ini, tapi dia tetap menuruti mereka dan mengambil ujung benang merah itu. Lalu Padat membuka tangannya dan meluncurlah sebuah cincin berlian ke tangannya melalui benang merah itu. Nung terharu, Padat pun langsung berlutut di hadapan Nung dan berkata, menikahlah denganku, will you marry me? Nung tentu saja menerimanya dengan penuh haru. Padat lalu memakaikan cincin itu di jarinya. Terima kasih Pitangmo, terima kasih sudah mencoba semua ini untukku. Kemudian pesta pernikahan kecil-kecilan diadakan di rumah Ruth dan Suam hari ini. Para warga Suksumran diundang.
Saat mereka tengah mengagumi coklat fontaine, Terak tiba-tiba mendekati mereka dan lagi-lagi langsung kesengsem sama Wow dan alis tebalnya. Tuan buru-buru menyela kegiatan semua itu untuk bertanya pada Suam, apa kau tidak ingin mengganti namamu? Waktu ibu mengandung Oil, ayah tahu mereka akan punya seorang putri, makanya dia memberi nama yang manis untuknya, yaitu Oil yang artinya tebu. Ayah gombal juga ya bu, lalu apa ayah tidak menamaiku? Dia tidak sempat menamaimu, tapi ibulah yang memilihkan namamu. Ibu melihat yang ibu kandung tidak manis melainkan asam. Kalau begitu bagaimana kalau nama Som atau artinya jeruk? Manis dan asam, usul Oil. Ruth dengan manisnya menanyakan langsung ke Suam dia maunya dipanggil dengan nama apa. Tuan tiba-tiba mengklaim haknya untuk menamai Suam karena sekarang dia ayahnya Suam. Silakan paman, ayah. Aduh, aku belum terbiasa, apa boleh ku panggil Daddy? Tidak boleh. Suam adalah kebahagiaan semua orang, kebahagiaan aku. Ning setuju, Suam adalah kebahagiaan dunia ini. Jika bukan karenamu, ibu dan Eoil tidak akan tahu dengan siapa kami harus tinggal. Terima kasih nak, karena kau terlahir sebagai putriku. Suam langsung memeluk ibu dengan penuh haru. Usai mandi tak lama kemudian, Suam termenung menatap toilet kesayangannya. Tapi lamunannya tiba-tiba terpotong singkat saat sang suami memanggil dan menyuruhnya keluar sekarang. Ruth sedang serius membaca laporan kasus saat Suam akhirnya keluar dari kamar mandi dengan mengenakan kostum suster seksinya yang kontan membuatnya terpesona. Suam penasaran dengan apa yang dibacanya. Ternyata kasus saham Bobati. Tidak usah dipikirin, kasus ini sedang diinvestigasi Paman Tuan sekarang, atau jangan-jangan kau mau bekerja pada Paman Tuan. Aku belum membuat keputusan terkait hal itu. Baguslah, sekarang mari kita main suster-susteran. Tapi Ruth mendadak mengejutkannya dengan cosplay jadi dokter dan mereka pun bercanda tawa mesra sambil Suam menyerang dan terima kasih Kun, karena sudah memungutku dan menjagaku. Kau juga memungutku dan menjagaku. Oi, Kun, ya tip. Sama seperti dulu, pernikahan Ruth dan Suam sangat sederhana. Hanya mendaftarkan pernikahan mereka di kantor Dukcapil. Tapi kali ini yang jadi saksi mereka bukan cuma Padat, tapi juga Neung. Mereka sengaja menunggu kedua saksi mereka datang sebelum akhirnya mereka kompak tanda tangan. Begitu mereka sah sebagai suami istri, Neung dan Padat langsung merayakannya dengan konfeti. Dan tamat. Kita lanjut di drama selanjutnya yang pastinya seru-seru banget.